Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Stianti, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi Pertanian pada program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Produksi Pertanian, kita akan membahas tentang siklus hidup produk atau Product Life Cycle yang biasa kita singkat dengan PLC. Siklus hidup produk pada dasarnya merupakan perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya, di mana masa hidup produk itu sangat terbatas dan berbeda untuk tiap produk. Hal ini sangat tergantung dari strategi perusahaan di dalam promosi dan inovasi. Produk jelas memiliki umur yang terbatas, penjualan produk itu melalui berbagai tahapan yang berbeda-beda, di mana masing-masing tahapan akan mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda-beda. Tentunya hal ini tergantung dari perusahaannya. Laba perusahaan itu bisa naik atau turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Siklus hidup produk bisa dibedakan menjadi 5 tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah tahapan penemuan dan pengembangan produk. Penemuan dan pengembangan produk di sini belum ada penjualan, tetapi masih dalam perusahaan itu merencanakan produk yang akan dihasilkan. Kemudian pada tahap yang berikutnya adalah tahap perkenalan, kemudian yang ketiga adalah tahap pertumbuhan, yang keempat adalah tahap kedewasaan, dan yang kelima adalah tahap penurunan. Dapat dilihat pada diagram siklus hidup produk di sini, di mana dalam diagram ini ada hubungan ya antara waktu di sini disimbolkan pada sumbu mendatar atau horizontal dan penjualan serta laba pada sumbu vertikal. Nah, pada tahap perkenalan di sini perusahaan sudah memulai memproduksi barang ya sehingga ada penjualan. Akan tetapi pada tahapan ini belum ada laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi terutama untuk biaya promosi. Pada tahap pertumbuhan penjualan meningkat dan mulai ada laba. Jadi laba sudah mulai positif ya. Kemudian pada tahap pendewasaan di sini laba mencapai maksimum, demikian juga penjualannya. Sedangkan pada tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan, penjualan maupun laba mengalami penurunan. Akan kami jelaskan masing-masing tahapan ya. Jadi pada tahap perkenalan di sini merupakan tahap awal dari kehidupan suatu produk. Nah, produk belum dikenal oleh masyarakat sehingga perusahaan harus melakukan berbagai upaya untuk melakukan promosi ya dengan berbagai cara tentunya. Hal ini akan berdampak pada biaya promosi yang tinggi. Nah, akhirnya pada tahap perkenalan ini umumnya perusahaan belum mendapatkan atau belum memperoleh laba. Kemudian pada tahap yang kedua, pada tahap pertumbuhan, di sini penjualan maupun laba meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ya, penjualan akan meningkat, perusahaan perlu meningkatkan kualitas suatu produk dan menstabilkan kegiatan produksinya. Dan pada tahapan ini keuntungan perusahaan sudah mulai cukup tinggi dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Kemudian pada tahapan yang keempat yaitu pada tahap kedewasaan, di mana permintaan masyarakat akan produk itu mencapai maksimum sehingga penjualan maupun keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan itu juga akan mencapai maksimum. Akan tetapi perusahaan perlu melakukan antisipasi ya, upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah memperbaiki kualitas produk. Ya. Kualitas harus selalu dijaga, diperbaiki, kira-kira seperti itu. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sehingga perusahaan bisa menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya.
Yang ketiga, mengembangkan produk baru agar konsumen itu tidak bosan terhadap produk yang sudah ada. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap penurunan. Pada tahap penurunan ini permintaan masyarakat akan menurun karena sudah cukup jenuh dengan produk tersebut dan akan diikuti oleh laba perusahaan itu juga akan mengalami penurunan. Maka perusahaan apabila ingin survive, maka harus melakukan pengembangan produk. Inovasi-inovasi baru terhadap produk harus dilakukan. Demikian materi tentang siklus hidup produk. Dapat kita simpulkan bahwa suatu produk akan mengalami 5 tahapan dalam siklus hidupnya. Yang pertama adalah penemuan pengembangan produk, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tiap tahapan tentunya berbeda-beda tergantung upaya-upaya perusahaan terutama pada kegiatan promosi dan inovasi terhadap produknya. Demikian materi tentang siklus hidup produk, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.